sesuai pemberitahuan sebelumnya bahwa persembahan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas di saat ini menyampaikan salam jumpa dalam ibadah Jumat Agung. Hari ini seharusnya kita beribadah di gereja untuk mengingat rayakan hari kematian Tuhan Yesus yang setelah menebus segala dosa. Tetapi karena kasih Tuhan kita tetap dapat beribadah bersama keluarga di rumah yang disebut sebagai gereja kecil. Kiranya makna peringatan akan kematian Tuhan Yesus tetap dapat dihayati sebagai bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita umat ciptaannya. Umat, mari kita berdiri menyambut kehadiran Roh Tuhan hadir di tengah-tengah persuahan kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, narasi Lukas 23 ayat 26 sampai 31 yang demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu, sebab lihat akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbullah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan menjadi dengan kayu kering?" Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di hari kematian Yesus Kristus, kami gerejamu, kami orang percaya datang kembali bersatu hati, antara kami para presbiter dan jemaat Tuhan yang di rumah. Kami akan mendengar kembali kabar, berita dan cerita tentang kematian Yesus di kayu salib. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami akan menghayati peristiwa kematian Yesus, dan kami akan dikuatkan dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, dan kami semua dapat mendengar akan pengajaran Tuhan, kami dapat mengerti dalam bimbingan Roh Tuhan, sehingga dengan penuh sukacita kami akan menghayati kembali firman Tuhan. Kami bawa dalam hidup kami akan mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam suasana di mana kami siap menantikan peristiwa yang mulia, yaitu kebangkitan Yesus. Karena itu Tuhan, bungkus kami dan mampukan kami untuk dapat mendengar dan dapat memahami firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan,
Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49 yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Hari ini kita berada pada peringatan yang merayakan peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita mau kembali belajar dalam perjalanan penderitaan Yesus, mulai dari penangkapannya di Taman Getsemani, lalu kemudian diseret masuk dalam pengadilan agama, sampai kepada pengadilan di hadapan Pilatus. Perjalanan penderitaan Yesus pun berakhir dengan sebuah keputusan bahwa Yesus harus melalui satu hukuman mati yang pada saat itu diberlakukan kepada Yesus, yaitu hukuman salib. Yesus tidak dapat menghindar bahwa hukuman salib itu menjadi bagian yang harus ia terima sepanjang kehidupannya. Keputusan yang harus ditempuh oleh Yesus bukan hal yang mudah. Bukan langsung dibawa ke tempat kejadian di Gunung Golgota, tetapi harus melalui sebuah perjalanan yang tetap penderitaan terus melalui kehidupan Yesus. Ia sendiri harus membawa salib itu menuju Bukit Golgota. Bukit Golgota adalah saksi bisu, di mana Yesus di sana disalibkan, yang pada waktu itu
sebagai sebuah keputusan, bukan saja pengadilan agama, tetapi semua orang menghendaki Yesus disalib. Kalau menurut kita mungkin keputusan itu tidak adil. Mengapa? Karena Yesus disamakan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan hebat. Bukan kejahatan biasa, tetapi yang sering dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Kuasa waktu itu menjatuhkan hukuman salib kepada orang-orang yang melakukan kejahatan berat. Hukuman salib adalah sebuah hukuman yang memperlihatkan kepada orang banyak pada waktu itu bahwa Yesus disamakan dengan mereka yang melakukan tindakan kejahatan besar. Atau mungkin di dalam surat Rasul Paulus pun kepada jemaat di Roma dikatakan bahwa salib adalah simbol kehinaan. Sebuah keputusan yang tidak adil menurut ukuran kita masa kini, ketika tidak ada pembelaan bagi diri Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Yang kita tahu dalam pengadilan agama dia hanya bisa terdiam. Di hadapan Pilatus pun dia hanya bisa diam dan mengikuti semua keputusan itu dan kehendak orang banyak yang mendesak supaya Yesus disalib, termasuk orang-orang yang hidup di dalam bait Allah, yaitu para ahli Taurat, imam-imam, kepala dan sebagainya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penderitaan Yesus yang kalau saja kita ikuti bersama dalam minggu-minggu Prapaskah, dari minggu Prapaskah yang ke-6 sampai dengan minggu Prapaskah yang pertama, maka kita melihat di sana Yesus memilih sebuah jalan yang tidak bisa dia tawar lagi, sebagaimana dia berdoa di dalam Taman Getsemani. Andaikan jalan itu bisa lalu daripada dia, tapi bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapanya. Penderitaan Yesus bukan hanya pada sindiran atau caci makian orang, tetapi juga penderitaan dan penghinaan itu disimbolkan dengan ditaruh di atas kepalanya sebuah mahkota yang kita tahu biasanya mahkota itu diliputi atau dihiasi dengan emas sebagai lambang bahwa dia dimuliakan. Mahkota disimbolkan sebagai lambang kekuasaan. Tapi Yesus harus menerima mahkota penghinaan, yaitu mahkota duri. Semua itu Yesus harus alami dalam proses penderitaan sampai pada kayu salib. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, selesaikah penderitaan Yesus ketika dicematkan mahkota duri? Belum. Bahkan tangan dan kakinya pun dipaku. Sampai pada akhirnya tombak pun menusuk lambung Yesus. Penderitaan yang begitu hebat yang harus Yesus terima. Bahkan penyiksaan yang harus Yesus terima, mulai dari pengadilan diseret sampai pada saat ia disalibkan di atas bukit Golgota. Karena itu saya mau katakan bahwa bukit Golgota adalah saksi bisu betapa menderitanya Yesus. Hukuman mati sekarang ini kalau kita mendengar di beberapa pengadilan, banyak cara. Ada yang disuntik langsung mati dengan tidur. Ada juga dengan cara beberapa regut penembak siap untuk menembak mati orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Tetapi bagaimana dengan Yesus?
Hukuman mati yang dia lalui adalah dengan cara penyiksaan yang kalau kita ukur sekarang ini tidak manusiawi. Mengapa? Karena ia harus melewati semua penderitaan itu. Mulai dicematkannya mahkota duri, tangan dan kakinya dipaku, bahkan sampai lambungnya pun ditusuk. Darah pun keluar dari segala sisi dari tubuh Yesus. Tubuh yang sangat lemas di atas kayu salib. Pada detik-detik terakhir sebelum Yesus mati, dia berteriak kepada Bapanya, "Ya Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kembali dari kata dan tata bahasa ini, kata kuserahkan dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan atau diartikan ku mempercayakan. Kalau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, New International Version mengatakan, saya berkomit menyerahkan nyawaku, rohku, spirit. Saudara-saudara, kata nyawa dalam bahasa aslinya disebut spirit atau roh. Jadi kalau kita mau artikan secara keseluruhan kata kuserahkan nyawaku, berarti Yesus mau mengatakan dan menunjukkan kepada Bapanya bahwa ia tetap berkomitmen sampai mati di kayu salib. Ia tetap setia menjalani perintah Allah, perintah Sang Bapa yang tidak bisa ia tolak, yaitu melewati penderitaan yang panjang. Sehingga dia katakan, saya berkomitmen dengan Bapa dan menyerahkan sepenuhnya rohku. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kematian Yesus yang memulihkan, yang memilukan itu, mari kita perhatikan ada dua sisi cara pandang pada waktu itu tentang peristiwa kematian Yesus. Pandangan yang pertama adalah seorang pemimpin pasukan atau kepala pasukan. Pada waktu itu menurut Injil Lukas mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Kata sungguh adalah sebuah penekanan khusus. Sungguh berarti benar-benar bahwa Yesus telah melakukan semua kehendak Bapanya. Dari kata aslinya, orang ini orang benar. Yesus melakukan semua perintah Allahnya sehingga sangat kagum. Dan kepala pasukan itu mengatakan, sungguh berarti benar-benar orang ini telah melakukan kehendak Allah. Orang ini telah melakukan kehendak Bapanya. Sementara di pihak lain, Injil Lukas mengatakan bahwa orang-orang yang menyaksikan kematian Yesus pada waktu itu, mereka pulang sambil memukul diri mereka. Kalau kita baca di sana dikatakan, ayatnya yang ke-48, dan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Dalam terjemahan aslinya dikatakan memukul dada. Memukul dada adalah sebuah simbol, sebuah pernyataan penyesalan. Dalam satu tulisan mengatakan dalam perayaan Ekaristi, memukul dada adalah simbol liturgi yang digunakan pada saat pengakuan dosa.
Itu berarti orang-orang waktu itu bukan memukul diri, dia berjalan sambil memukul dada. Artinya menyesali bahwa mereka telah menyalibkan Yesus. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini semua gereja merayakan kematian Yesus Kristus. Hari ini memang sangat khusus bagi kita di Jemaat Sejahtera khususnya. Yang biasanya kita merayakan Jumat Agung atau kematian Yesus dengan perjamuan. Tapi karena dalam kondisi seperti ini kita menghayati kembali bagaimana kita harus melewati masa-masa sulit ini. Kita belajar kembali dari penderitaan Yesus yang telah mati di kayu salib. Karena sekarang ini kita seperti orang-orang yang berupaya untuk mendapatkan kekuatan. Dikala ada banyak orang yang tidak dapat untuk melakukan aktivitas. Karena kita tetap mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Beribadah di rumah dan sebagainya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kematian Yesus kita hadapi dengan cara yang seperti ini? Kita tahu juga oleh karena virus ini banyak orang juga yang kemudian meninggal. Tenaga medis, mereka sebagai orang-orang yang paling garda di depan, yang paling berhadapan langsung, harus melayani orang banyak. Tentu keluarga-keluarga yang ditinggalkan merasa menyiris hati mereka. Kenapa? Sekali lagi karena tidak ada penghormatan. Karena itu yang harus mereka hadapi. Boleh saya katakan ada tanda petik? Seakan-akan virus ini sebagai wabah. Aib di mata orang banyak. Kita mendengar di beberapa media massa. Ada banyak juga warga yang menolak pemakaman dan sebagainya. Kita bisa bayangkan bagaimana keluarga waktu itu menghadapi situasi ini. Kematian Yesus pun juga harus kita akui. Tidak banyak orang datang membawa mayat Yesus ke kuburnya. Hanya beberapa orang, yaitu perempuan-perempuan yang setia melayani Yesus. Dan beberapa orang murid yang masih percaya dan masih ragu-ragu tentang peristiwa itu. Benarkah Yesus ini Tuhan? Jadi mereka datang saja dan melihat bagaimana cara kematian. Karena mereka semua lari dan bersembunyi. Mereka takut kalau mereka juga akan diseret dan dibawa seperti yang dilakukan kepada Yesus. Karena mereka berjalan bersama-sama. Kita ingat bagaimana penyangkalan Petrus. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Andaikan kita ada di sana pada waktu itu. Lalu kemudian kita juga ditanya sama orang bagaimana dengan kematian Yesus. Tentu saudara dan saya akan berpihak kepada orang banyak. Kenapa? Karena kematian Yesus dengan cara yang paling hina sekali. Yaitu disalib. Di antara dia dua orang penjahat hebat. Itu yang membuktikan Yesus harus mati dan disamakan dengan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Sehingga di mata orang banyak waktu itu Yesus begitu hina kematiannya. Nah saudara-saudara, mari kita coba menghayati arti kematian Yesus. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan dia yang banyak melakukan mujizat dan penyembuhan bagi orang banyak. Tapi apa yang telah diperlakukan orang banyak terhadap dia? Yesus terima semua itu. Dia harus melalui kematian yang sangat hina sekali supaya semua orang yang mati di dalam Yesus
apakah karena virus corona atau bukan, tapi dijawab oleh Yesus. Dia mati dalam kehinaan, supaya semua manusia dikembalikan lagi kepada citranya yang semula. Yesus harus menebus segala dosa manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, upah dosa adalah maut. Seorang yang tidak bersalah tapi mau memberikan dirinya menjadi sama dengan orang berdosa, dan matinya pun juga dia siap untuk dianggap sebagai kematian yang sangat menghinakan. Saudaraku, di mata manusia, kematian Yesus pada waktu itu dalam tanda petik seperti aib, karena sama dengan penjahat. Tapi di mata kita sebagai orang beriman, kematian Yesus di Golgota telah mengantar kepada kita sebuah kehidupan yang nantinya Yesus akan buka tabir itu, bahwa dia akan membelah bait suci dalam waktu 3 hari. Dan itu dia akan buktikan bahwa dia belum berakhir misinya. Secara tubuh dan jasmani orang boleh menyiksanya. Secara tubuh dan jasmani orang boleh menghancurkannya dengan cara membawa dia sampai pada kematiannya. Tetapi Allah adalah Allah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Dan karena itu di dalam diri Yesus keilahiannya pun muncul ketika ia nanti akan membuktikan kepada orang banyak bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang sejati. Tinggal kita tunggu harinya nanti. Saudara dan saya akan melihat bahwa air mata kita akan diganti sukacita. Suasana kehinaan akan diganti dengan kemuliaan. Kita nantikan sampai waktunya. Dia akan membuktikan kepada seluruh manusia dan kepada dunia, dia adalah juru selamat yang telah mati untuk banyak orang dan menebus manusia, sekaligus menggantikan kehinaan manusia dalam kematiannya menjadi kemuliaan. Selamat menghayati kematian Yesus, dan kita menantinya dalam perenungan untuk menyambut hari esok yang nantinya akan mengubah semua suasana duka cita menjadi sukacita. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan sikap yang sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan bersama seluruh gerejamu peristiwa kematian Yesus di Bukit Golgota ribuan tahun yang lalu, yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Kami menghayati kembali akan kematian Yesus. Kami menghayati penderitaannya sampai pada kematiannya di kayu salib. Dan karena itu Tuhan, ketika kami memandang pada salib-Mu, kami tidak jauh berbeda dengan orang-orang banyak yang menyaksikan pada waktu itu. Kami sama seperti mereka. Dalam kata dan perbuatan kami sudah banyak berdosa di mata Tuhan. Tapi Engkau mau menggantikan kami yang tidak mampu. Karena kami semua lari, takut dan bersembunyi. Engkau berdiri dengan tegak untuk menerima semua hukuman, caci makian, bahkan kehinaan-Mu. Engkau mau menggantikan kami ya Tuhan. Pada hari ini bersama umat-Mu, jemaat-Mu, GPIB Sejahtera di DKI Jakarta ini. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, kami hanya menghayati kematian Yesus tanpa kami melaksanakan perjamuan yang kami persiapkan untuk pada bulan Juli yang akan datang. Kiranya kami tetap menghayati dan kematian Yesus menjadi peristiwa yang sangat berharga dalam hidup kami, karena Dia menggantikan kematian kami yang hina sebagai manusia berdosa dan menggantikannya dengan kemuliaan. Sehingga kini di mata orang percaya kematian anak-anak Tuhan sungguh berharga di mata Tuhan. Terlebih lagi dengan peristiwa virus corona ini. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang saat ini berduka cita, para tim medis yang telah meninggal dunia karena harus melayani pasien-pasien yang terkena virus. Mereka yang berjalan di garda terdepan, mereka harus menghadapi semua itu sampai mereka pun menyerahkan nyawanya. Tuhan, Engkau juga akan menghibur para tim medis, dokter, suster, dan para mantri, semua pelayan-pelayan medis. Kami menyerahkan mereka semua, perjuangan mereka semua kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum di mata Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga merasa kematian orang-orang yang mereka cintai bukanlah karena sebuah aib, tetapi kemuliaan di mata Tuhan karena mereka telah berjuang dan berkorban demi orang banyak. Sama seperti kematian Yesus yang berkorban demi orang banyak walaupun harus melalui jalan kehinaan menurut ukuran banyak orang pada waktu itu. Biarlah keluarga-keluarga tetap memandang kematian Yesus sebagai penebusan yang membawa mereka yakin dan percaya dan semakin kuat akan keteladanan orang-orang yang mereka kasihi. Demikian juga dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang mendahului kami. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Bahwa kematian virus corona ini bukan sebuah aib, tapi sebuah perjuangan yang harus kami tunjukkan dan menghayati kematian Yesus. Kami pun mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Sehingga kami terus melayani Tuhan
dalam kekuatan dan keyakinan iman percaya kami, sambil mengikuti arahan dan penjelasan dari pemerintah, bahkan dari pemimpin gereja kami. Karena itu kami mau serahkan tiap keluarga-keluarga yang melaksanakan ibadah dalam merayakan kematian Yesus. Bapa di sorga, kami menyerahkan tiap keluarga yang menghayati peristiwa kematian Yesus di jemaat. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun juga perkawinan. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami menyerahkan para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami menyerahkan semuanya Bapa dalam tangan-Mu. Warga jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta yang ada di 5 sektor pelayanan, diberkatilah mereka semua. Biarlah kami menghayati peristiwa kematian ini dalam beberapa hari ke depan sambil kami siap untuk menerima satu peristiwa yang membawa sukacita kami, yang menggantikan duka cita kami yang mendalam dengan peristiwa kematian Yesus. Bahkan kami juga tunduk dan kami juga menghayati kematian orang-orang yang mendahului kami. Kami percaya bahwa kematian itu bukanlah kata terakhir, bukanlah jalan terakhir dalam hidup manusia, tetapi kami pun akan melihat bahwa jawaban Yesus, kematian bukanlah kata akhir dalam misi pelayanannya, dan Dia akan membuktikannya dengan segala kuasa-Mu. Saatnya kami akan merayakan peristiwa itu. Di beberapa hari ke depan, kami akan menghayati peristiwa ini ya Bapa, sampai berita sukacita datang kepada kami dan kami merayakannya dalam suasana yang sekalipun tetap kami terpisah dari keluarga dengan keluarga, jemaat dengan jemaat, oleh karena situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi kami percaya kemenangan akan kuasa maut kami akan rayakan dalam kebersamaan iman percaya kami dengan orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Pada hari ini kami juga mau berdoa untuk kami semua, para diakan, penatua, dan kami para pendeta. Tuhan berkati pelayanan kami. Di dalam kami memberikan pelayanan ibadah-ibadah melalui alat-alat elektronik yang serba modern ini. Kami melayani dalam kesederhanaan kami untuk supaya menyapa firman-Mu di tengah-tengah keluarga demi keluarga melalui salah satu siaran TV ini ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kelak Tuhan juga akan kumpulkan kami dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Kami dapat beribadah kembali di gedung gereja ini dalam kebahagiaan dan sukacita kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk keluarga kami, pelayanan kami bersama. Demikian juga dengan unit-unit misioner. Kami berdoa juga dengan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami menyerahkan pelayanan kami bersama ya Tuhan sebagai jemaat-Mu. Pada hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pemerintah pusat kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati upaya untuk menanggulangi virus ini, supaya ada kerjasama antara pusat dengan daerah, dan kami bersama-sama untuk mengatasi virus ini dan melewati badai ini yang kami yakin percaya badai ini pasti berlalu ketika kami bergandengan tangan dengan pemerintah pusat dan daerah, bersama-sama mengikuti arahan dan berbagai macam penjelasan dari pemerintah, bahkan juga dari pimpinan gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh doa kami, pelayanan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk presbiter, kami berdoa untuk organis semua multimedia yang ikut ambil bagian untuk melaksanakan tugas supaya ibadah ini bisa di tengah-tengah jemaat-Mu di dalam keluarga demi keluarga. Karena itu Tuhan, ampunkanlah dosa kami. Inilah doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang pemurah, pengasih, dan penyayang, Engkaulah yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi sesama. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.
Umat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Jumat 10 April 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Kegiatan Minggu Paskah. Komisi Teologi, Komisi Inforkom, dan Litbang akan menyiarkan rekaman ibadah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020. Jemaat dapat langsung mengakses siaran ibadah melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Terima kasih. Selamat Jumat Agung. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Ada penghiburan, ada penguatan bagi yang meratap, sebagaimana ada pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus, bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah, di tengah menanggung siksaan tubuh, kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmat dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
keluarga jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta.